Oke, hai semua. Kali ini kita bakal cerita tentang pengalaman beli mobil pertama keluarga nih. Dan ini emang bener-bener kita berdua baru pertama kali buat kayak survei, terus yang nego-nego gitulah buat cari kendaraan pertama kita. Ini kita lagi di mobil 88 di Bintaro. Setelah kita lihat-lihat dan ngobrol sama mas-mas salesnya, kita dapet nih yang insya Allah cocok sama kita. Doain ya, semoga rezeki kita lancar selalu dan bisa selalu memenuhi kebutuhan keluarga kecil kita ini. Di situ setelah selesai kita deal, selanjutnya kita tinggal nunggu sih untuk diproses secara dokumen dan lain-lainnya. Ini ada beberapa video kecil waktu kita ada promo gitu sih sebenarnya waktu itu. Nah, alhamdulillah dapat beberapa diskon dan juga bonus nih kayak asuransi, air purifier kayak gitu. Nah, ini di update di IG-nya mobil 88 waktu itu. Nah, ini dapat door prize kecil gitu kayak air purifier gitulah. Alhamdulillah gue emang pengen sih untuk portable air purifier ini. Dapat bonus deh. Terus kita habis itu test drive minggu depannya. Nah, ini waktu kita test drive ini ada abang-abangnya di belakang yang menemani. Belum nih, ini belum. Ini masih di go-kart menuju ke tempatnya. Oke, deket banget sih ini dari tempat tinggal kita. Tapi pada tidur tuh malah. Kayak mana ya? Deket banget loh. Oke. Nah, habis ini kita udah sampai nih waktu itu. Dan sebenarnya udah pengen banget bawa pulang sih, tapi belum boleh kan, karena emang masih harus ada yang dicek dulu setelah test drive, dibenerin dulu gitulah. Jadi waktu kita terima bener-bener nyaman. Nah, ini kita sempat ragu beli kayak yang lain kan, ada Brio, terus Alia gitu. Akhirnya tapi kita pilihnya si Suzuki Ignis ini. Jadi kita bakal share kenapa kita lebih pilih Ignis dibandingkan yang lainnya yang dengan harga yang sejenis gitu. Nah, iya sih, kalau kalian cari-cari bisa lihat aja di YouTube tuh kayak YouTube yang fokus di otomotif. Kalau kalian lagi cari-cari mobil gitu. Dan ini menurut kami udah best choice sih. Semoga nanti kedepannya aman, terus ya inilah bisa digunakan untuk manfaat yang lebih banyak lagi gitu. Nah, di sini tuh enaknya mereka kayak trusted gitu sih guys. Jadi kayak dikasih tahu apa kekurangannya, kelebihannya. Jadi untuk yang pertama kali sih kayaknya mobil 88 cukup recommended buat gua sama Agung gitu. Bener, kalau mobil tuh menurut gue bekas tuh masih oke ya. Jadi nggak perlu maksain kalau kalian budgetnya belum bisa yang baru, cari aja yang bekas tapi masih bagus kualitasnya gitu. Nah, ini interiornya kelihatan dari luar kecil ya, tapi waktu masuk sih dia nggak sesempit itu gitu. Cukup lah untuk keluarga kecil yang mungkin baru punya baby 1 atau punya anak 2 yang kecil-kecil. Kayaknya boboy dia ini. Dan dia tuh transmisinya AGS, sebenarnya dia manual, cuman pakai mesin jadinya bisa matic gitu. Jadi kita bisa 2 transmisi, mau dibuat manual otomatis sesuai kebutuhan. Ini juga buat belajar juga sih buat kita. Nah, ini tadi beneran waktu test drive-nya kita keliling-keliling aja sih di Bintaro, cobain berbagai medan. Asik, maksudnya kayak jalanan yang bisa agak kenceng, yang macet gitu, jadi bisa tahu nih waktu nyobain transmisinya. Oke, kita lihat pasti kita. Jadi kemarin kita habis test drive untuk mobil pertama kita.
ya. Iya. Nah, jadi kemarin hari Sabtu kita test drive untuk yang pertama kalinya. Seminggu yang lalu ya kita tuh datang ke Mobil 88 buat survei sebenarnya. Nah, sebenarnya sebelumnya itu kenapa kita milih yang Mobil 88 karena emang pengalaman nyokap gue tuh buat beli di mobil second itu yang bagus katanya di situ. Dan akhirnya oh yaudah kita coba aja juga sekalian di naungan Astra juga kan. Jadi kalau kita mau tuker atau nanti ganti mobil tuh dia lebih gampang buat jualannya juga ya Sky. Gitu. Terus juga dari segi keamanan dan pemeriksaannya cukup banyak lah. Pemastian bahwa mobil itu bukan yang aneh-aneh lah, nggak bekas kena banjir, nggak bekas kecelakaan, bukan bekas ojol, ya kan? Gitu. Terus kita tuh survei online atau kita lihat dari YouTube sih kayak channel-channel otomotif untuk cari mobil yang sesuai budget kita. Gitu. Jadi dari budget yang kita punya, kita cari dulu di OLX gitu lah ya. Kayak buat range harganya ada mobil apa aja sih yang masuk di harga kita. Ya udah akhirnya kita lihat-lihat jenis mobilnya. Kira ada 2 ya. Kita tuh yang bisa sebenarnya masuk. Ada banyak sih pilihannya tuh ada. Ya bisa kita sebutnya ada Calya, Sigra, Ayla. Pokoknya yang terus ada Brio, LCGC ada ya nyebutnya mereka ya. Itu LCGC kita kalau LCGC pasti masuk tuh budgetnya. Setelah berpikir panjang, akhirnya kita menentukan buat beli mobil karena udah ada Skui juga ya. Kita pasti bakal butuh travel. Kita sebenarnya anaknya suka jalan-jalan dan sebenarnya nggak masalah sih dengan jalan dengan kendaraan umum gitu selama ini. Tapi kan udah ada anak, terus lagi pandemi atau setelah pandemi kita jadi mikir bahwa punya kendaraan pribadi khususnya mobil tuh lagi kita butuhkan gitu. Jadi sebenarnya nggak masuk di plan kita tahun ini ya. Betul. Gitu. Terus akhirnya tadi balik lagi kita survei. Selain mobil LCGC tadi, kita ada Brio tuh ada 2 kan, Brio yang biasa. Satya sama iya yang RS. Satya itu kan LCGC sama yang biasa tuh yang RS gitu. Terus sama nemu lagi Ignis waktu lihat di review-review di YouTube tuh di channel-channel yang gitu. banyak dibikin dia rivalkan. Kalau dari segi harga kita mengkerucutkan yang menginginkan itu antara 2 nih, Brio. besar Brio sama Ignis. Gitu. Brio-nya pun Satya ya masuknya. Yang padahal yang dibandingin tuh si Brio yang RS seri tertingginya sama Ignis yang seri tertingginya yang GX gitu. Terus akhirnya kita datang ke showroomnya itu dengan 2 pilihan kan, ada Brio sama Ignis, nggak ada tuh dua-duanya. Nah tapi yang Brio itu tuh lebih tinggi lah dari budget kita, DP-nya pun juga kayak 2 kali lipat lebih tinggi lah gitu. Terus akhirnya ada pilihan Ignis itu, dia tuh masih 22.000, terus tahun 2018 dimana tuh masih oke ya untuk secara KM dan kondisinya tuh di fotonya masih bagus, jadi kita belum lihat aslinya tuh kemarin. Tapi karena nyarinya susah, akhirnya kita ikat harga dulu deh waktu itu ya. Concernnya kalau di dalam kota itu oke lah, kalau misalnya contoh ya mungkin yang di Calya, Sigra dan lain-lain gitu masih nggak apa-apa. Cuma posisinya nanti kita mungkin pulang kampung kan. Ya, sebenarnya semua bisa sih, cuma emang secara enaknya nyamannya ya, kata mas itu nyamannya tuh Brio atau Ignis tadi. Nah kemarin kita habis test drive. Selama ini tuh mobil keluarga tuh kebanyakan tuh Honda atau Toyota kan. Nah Suzuki tuh kayak tidak pernah menjadi opsi lah. Terus jadi kayak masih seenak itu nggak ya, tapi ternyata tuh nyaman gitu loh, dan nggak ada bedanya juga sama yang mobil selama ini pernah gue naikin. Nyaman kok, maksudnya ketika masuk pun dari proses buka pintu itu cukup luas, terus juga masukin kaki dan gue nggak perlu yang sampai kayak nunduk dulu, tapi gue bisa langsung masuk. Kursinya juga bisa di-adjust gitu kan, bisa naik turun, maju mundur gitu. Nah itu juga nggak ada kan di Brio tuh, nggak ada dan naik turun. setirnya juga bisa disesuaikan ya walaupun masih atas bawah aja, cuma paling tidak itu benar-benar bisa disesuaikan lah gitu. Jadi overall untuk dari stigma gue yang kayak sempit itu terpatahkan lah gitu. Terus juga mungkin dari apa nih concern kita kenapa milih itu juga, yang pertama gue juga naksir sama eksteriornya, mungkin yang dari depannya kayak sih. Mini Cooper ya. Kalau eksteriornya itu juga cukup menarik ya, karena kan berbeda dan unik dibanding yang lain ya. Terus buat
car seatnya tuh juga udah pakai Isofix, jadi tinggal dimasukin plug gitu dong, jadi nggak yang ribet-ribet gitu deh. Nanti kita bakal pinjem atau beli car seatnya, nanti kita akan coba pasang gitu. Terus apa lagi ya? Itu terus juga mungkin fitur dari radio nih. Kalau dari radio tuh layar radionya juga udah touchscreen, terus juga ada fungsi Bluetooth pun kalau nanti buat ada telepon itu udah bisa di setirnya kayak di mudah, mobil-mobil Korea gitu. Di setir juga udah banyak tombolnya, jadi lebih memudahkan lah, yang nggak repot gitu. Posisinya kan gue juga baru pertama kali beli mobil, jadi mobil ini kan bisa manual, bisa Matic. tapi basically ini gue ngerasa kayak ya apa namanya kayak manual tapi cuman dimatikin. gitu. Jadi kayak ada, kalau orang-orang review itu ada juganya gitu loh waktu pindah gigi gitu. Tinggal adaptasi ya sebetulnya. Iya gitu ya. Sekali kemarin enak ya. Gimana? Kayak Mungkin sekali mau tidur. cerita sedikit. Tadi kemarin gimana ya pas test drive gitu? Kamu tidur aja ya? Terlalu nyaman. Iya. Oke, terus apa lagi? Nah nanti temenin kita bakal cari-cari aksesoris, terus segala macamnya lah, kayak ya namanya kayak baru punya rumah baru gimana sih? Ini mobil deh, kendaraan ya. Pasti kayak pengen dirawat, terus perlu aksesoris apa aja nih gitu. Insya Allah kalau semuanya lancar, tanggal 30 kita bakal ambil mobilnya. Yes Kai, udah mau selesai videonya. Oke, jadi nanti kita bakal lanjutin videonya di dalam mobil waktu kita udah ambil dan selesai pengecekan dokumen semuanya aman gitu. Thank you, bye. We can still have fun for now. Oh, we can still have fun.